రాయ్ బాబా నువ్వు తోకాడు కత్తే రాయ్ రామకృష్ణ వాళ్ళకి కావాల్సింది నువ్వే అయితే వెళ్ళి చావరా. Assalamualaikum keluarga online cerita puisi. Sudah pada kenal Rampotineni? Sudah dong, sudah dong, sudah dong. Nah, ini salah satu film terbaiknya yang wajib kudu harus ditonton. Berjudul Rama Rama Krishna Krishna tahun 2010. Rama Rama Krishna Krishna merdat ఒక్కన కొడుకలకూడదు. Dua gadis dari wilayah Nasik, pria dan kakaknya Sirisa baru tiba di kota Mumbai. Mereka kaget menyaksikan pembunuhan terjadi di siang bolong. Mereka ternyata adik Ashok Deva, seorang pimpinan gangster yang sangat disegani di Mumbai. Pembunuhan di jalan raya sebenarnya dilakukan oleh Deva. Semua itu tidak diketahui oleh Sirisa dan pria. Salah satu orang yang dibunuh Deva adalah adik pimpinan gangster Pawar, Johnny Bai. Kematian Johnny mempertajam permusuhan Deva dan Pawar yang sudah lama bertikai. Besok, Ashok Deva tidak boleh hidup, ucap Pawar. Hari ulang tahun istri Deva, Gautami, dirayakan dengan penuh kebahagiaan. Gautami tidak meminta hadiah apa-apa dari suaminya. Cukup berhenti dari dunia gangster merupakan kado terbesar. Keselamatan pria dan Sirisa juga bisa terancam dengan jalan hidup Deva saat ini. Tapi Deva mengaku tidak mungkin untuk berhenti. Dia lalu menunduk untuk mencium tangan istri tercintanya yang sudah setia mendampinginya selama ini. Dor! Tanpa diduga, peluru yang menargetkan Deva mengenai kening istrinya. Tidak ada kata-kata perpisahan dari Gautami. Dia tidak sekarat, tapi langsung mati. Gautami mana nih? Rana! Shiva! Kematian Gautami menyisakan duka mendalam. Tapi Deva tidak balas dendam. Dia bersama keluarganya lebih memilih untuk pergi ke Nasik, membawa jenazah istrinya. Pawar yang mengetahui itu meminta anak buahnya untuk membunuh semua rombongan Deva. Anak buah Pawar langsung mengejar rombongan Deva. Mobil adiknya dialihkan agar aman. Sedangkan Deva dengan pengalaman dan kelihayannya menghancurkan para penyerang. Musuh tersisa tinggal satu orang. Deva meminta musuhnya untuk berbohong kepada Pawar. Seluruh rombongan Ashok dilaporkan sudah meninggal terbakar. Pawar gembira ria bahagia mendengarkan kabar itu. Ashok Deva ka chapter khatam. Koi rokne wala nahi hai. Keputusan Deva yang tidak balas dendam untuk mewujudkan keinginan terakhir istrinya, yaitu berhenti dari kehidupan gangster demi keamanan adik-adik Deva sendiri. Itulah alasan dirinya meminta anak buah Pawar berbohong, sehingga di mata Pawar dan Mumbai, Ashok Deva sudah tidak ada lagi. Saya bersumpah untuk meninggalkan kekerasan dan memulai hidup baru di tempat lain, janji Deva. 4 tahun sudah berlalu, Ashok Deva menjalani hidupnya dengan damai di desa Gandipuram, dekat sungai Godavari, Andhra Pradesh. Deva selalu menghindari kekerasan. Kepala desa setempat, Cakrapani, sangat mencintai kedamaian. Namun, ada seseorang pemuda yang hidupnya jauh berbeda di desa itu. Dialah Rama Krishna. Urat takutnya sudah mati. Dia sama sekali tidak mengenal rasa takut selama ini. Rama adalah anak kepala desa, tapi dia dicap sering membuat onar. Padahal Rama pemuda baik hati, senang membantu sesama. Rama sering bertengkar dengan pria, adik Ashok Deva. Keduanya tidak seperti Tom and Jerry, tapi benar-benar saling tidak menyukai. Kepribadian Rama berbanding terbalik dengan kakaknya, Anan, yang sedang kuliah kedokteran di kota. Sosok Anan sangat penurut dan menjadi kebanggaan ayahnya. Anan pacaran dengan teman kampusnya, Sirisa, adik Ashok Deva. Cinta mereka dirahasiakan dari keluarga karena takut ditentang. Apalagi keluarga Anan tidak menyukai pernikahan yang hanya mengandalkan cinta.
Anan dan Sirisa pulang ke desa untuk mengikuti acara perayaan. Pada saat acara berlangsung, Rama melihat kakaknya berkencan. Pria juga melihat Anan yang sedang menarik sari Sirisa. Pria salah sangka sehingga marah kepada Anan. Rama yang melihat kakaknya dipermalukan langsung datang menampar pria. Siva tidak terima pria ditampar. Darah gangsternya bangkit. Dia langsung ingin menghajar Rama. Pertarungan terjadi sehingga suasana perayaan menjadi kacau. Deva dan Cakrapani menghentikan pertarungan itu. Deva menggigil menahan amarah setelah mengetahui adiknya ditampar. Namun dia tetap bersabar. Deva mengingatkan Cakrapani agar bisa mendidik anaknya dengan baik. Hal itu membuat Cakrapani merasa malu. Hubungan Deva dan Cakrapani menjadi renggang. Nasib cinta Anan dan Sirisa juga terancam. Tidak mungkin mereka bisa mendapatkan restu menikah. Anan dan Sirisa kemudian harus kembali ke kampus lagi. Namun setelah 15 hari pergi, Asok Deva merasa khawatir karena telepon Sirisa tidak bisa dihubungi. Pria mendapatkan informasi bahwa Anan dan Sirisa akan kawin lari. Pria memberitahu Rama masalah tersebut. Deva tidak boleh tahu. Begitu pula dengan Cakrapani, bisa-bisa bunuh diri jika mengetahui anak kebanggaannya kawin lari. Rama menduga Anan membawa Sirisa ke rumah pamannya, Subarao, yang tinggal di Mumbai. Mengingat Subarao juga dulu kawin lari. Dugaan Rama tepat, Subarao sangat bersemangat mendukung pernikahan Anan dan Sirisa. Rama mengajak pria untuk menemui Anan dan Sirisa, namun tidak disampaikan tujuannya ke Mumbai. Tidak ada pilihan lain bagi pria, hanya mengikuti saja meski harus pergi dengan pria yang dibenci. Kepada Deva, pria memberitahukan jika Sirisa pergi berziarah ke Badra Salam. Pria juga minta izin untuk menemui Sirisa. Deva memerintahkan tangan kanannya, Siva, untuk mendampingi pria. Rama, pria, dan Siva pergi bersama. Setelah mengetahui tujuan sebenarnya untuk mencegah kawin lari, Siva mengajak pria kembali dan memberitahu Deva. Tapi pria tidak setuju. Siva semakin kaget ketika kereta api tiba di Mumbai, kota yang telah lama dia tinggalkan. Setelah tiba di rumah Subarao, Anan dan Sirisa tetap ingin melangsungkan pernikahan. Rama mengejar mereka, namun gagal. Rama bahkan hampir tertabrak mobil sekelompok preman. Acara pernikahan Anan dan Sirisa akan segera dilakukan. Rama yang sudah tiba di lokasi langsung meminta kakaknya untuk berhenti. Apa ini? Pernikahan? Di mana ayah, di mana ibu? Apa kamu tidak butuh ayah dan ibu untuk menikah? Tidak ada pernikahan yang dilaksanakan di desa kita tanpa kehadiran ibu bapak kita. Tapi kamu mau menikah tanpa mereka? Ujar Rama kepada kakaknya. Bukan hanya Anan yang diceramahi, Sirisa juga mendapat omelan. Jatuh cinta itu tidak salah, tapi kawin lari tanpa berusaha mendapatkan persetujuan orang tua adalah kesalahan. Saya bersumpah akan membuat kalian menikah dengan mendapatkan restu, ucap Rama. Akhirnya Anan dan Sirisa tersadar, mereka mau kembali ke desa lagi. Namun tak disangka tiba-tiba banyak penjahat kota Mumbai datang. Ternyata mobil yang hampir menabrak Rama milik anak buah Pawar. Wajah Siva dikenali, Pawar juga langsung datang karena selama ini Siva dianggap sudah mati bersama seluruh keluarga Asok Deva. Rama sendiri awalnya mengira para penjahat itu datang untuk dirinya. Tapi Pawar justru langsung ingin membunuh Siva dan keluarga Deva. Rama yang tidak tahu apa-apa tanpa takut mendorong Pawar. Saya tidak tahu apa masalah Anda dengan mereka. Saya juga tidak peduli. Tapi mereka sudah memberikan kepercayaan kepada saya. Jadi sebelum membunuh mereka, Anda harus menghadapi saya dulu, ujar Rama santai. Anak Pawar emosi mendengar ucapan itu. Dia langsung mengeluarkan senjata. Tapi Siva juga rupanya memiliki senjata. Pertarungan terjadi. Rama terlihat sangat hebat bertempur. Dia tampil seperti pahlawan. Rama tidak sadar sedang berhadapan dengan siapa. Bahkan anak Pawar juga dibunuh oleh Rama. Sayangnya, beberapa orang tertangkap. Namun dengan kecerdasan dan kecerdikannya, Rama menggunakan mayat anak Pawar sebagai sandera.
Pawar yang tidak mengetahui anaknya sudah meninggal mengikuti semua kemauan Rama untuk kabur, asal anaknya tidak dilukai. Di dalam mobil, Rama penasaran apa sebenarnya yang terjadi. Pria juga mendesak Siva agar menceritakan aktivitas kakaknya saat di Mumbai dulu. "Apakah kakak saya seorang kriminal?" tanya pria. Pertanyaan itu membuat Siva marah, karena Ashok Deva meski menjadi gangster, tapi merupakan gangster golongan putih, pembela kaum tertindas. Semua itu berawal dari 10 tahun lalu. Deva merantau ke Mumbai untuk bekerja. Saat itu, Mumbai dikuasai gangster Pawar. Adiknya, Johnny Bai, berbuat sewenang-wenang di rumah makan tempat Deva bekerja. Deva sudah berusaha sabar tidak melawan, tapi Johnny semakin kurang ajar. Dia melecehkan Gautami sehingga Deva menghajar para gangster itu hingga babak belur. Untuk pertama kalinya, ada yang berani melawan Pawar. Nama besar Pawar tidak membuat Deva gentar. Dia bahkan dengan lantang mengancam dan mengusir Pawar untuk tidak datang lagi. వెతుక్కుంటూ వచ్చి లేపేస్తా ఈ వీళ్ళకి అండగా నేను ఉంటాను చల్బే. Keberanian Ashok Deva membuat para pekerja lainnya mendukung. Deva berkembang menjadi gangster untuk melindungi kaum lemah. Nama Deva menjadi semakin populer dan disegani di Mumbai. Permusuhan Deva dengan Pawar semakin tajam ketika anak gadis pejabat kepolisian, Diji, diperkosa beramai-ramai oleh Johnny Bai dan anak buahnya. Bahkan gadis itu dibunuh setelah mereka puas. Deva membunuh semua pelaku, termasuk adik Pawar. Namun, istrinya Gautami menjadi korban, sehingga Deva meninggalkan dunia gangster. "Jadi jangan bicara sesuatu yang buruk tentang kakak kamu," pinta Siva kepada pria. Kendaraan yang digunakan Rama mogok. Saat itulah Pawar mengetahui anaknya sudah tak bernyawa. Kejadian itu juga disaksikan oleh Diji. Rama akhirnya berhasil kabur dan kembali ke desa. Semua sepakat untuk merahasiakan apa yang telah terjadi, mulai dari upaya kawin lari hingga adanya serangan dari Pawar. Setiba di rumah, Anand disambut gembira penuh bangga. Sementara Rama dimarahi ayahnya karena tidak pulang selama 3 hari tanpa kabar. Padahal Rama tidak pulang untuk menyelamatkan kehormatan ayahnya. నీకు అన్నైనందుకు వాడు తలదించుకునే పని ఎంతో కష్టపడి డాక్టర్ అయిపోయి. Anand memeluk adiknya yang menerima omelan meski tidak bersalah. Sementara Pawar terus mencari orang yang telah membunuh anaknya. Pencarian dilakukan ke seluruh desa dekat aliran sungai Godavari. Anak buah Pawar menyamar sebagai kelompok agamawan untuk mencari informasi tentang pemuda yang bernama Rama Krishna. Janji Rama untuk mendapatkan restu pernikahan Anand dan Sirisa terus diperjuangkan dengan berbagai cara, termasuk memperbaiki hubungan Ashok Deva dengan ayahnya Chakrapani. Kegiatan pengobatan gratis yang dilakukan para mahasiswa kedokteran dimanfaatkan dengan sangat baik setelah melalui berbagai drama. Chakrapani dan Deva mendukung agar Anand menikah dengan Sirisa. Pernikahan akan segera dilangsungkan. Pria yang sangat khawatir memuji Rama. Benih-benih cinta di antara keduanya pun mulai berkembang. Masalah besar juga muncul. Anak buah Pawar sudah tiba di desa Gandipuram. Sementara persiapan pernikahan Anand dan Sirisa sudah mulai dilakukan. Di tengah persiapan itu, Deva melihat Rama memeluk pria. Fakta itu sangat mengganggu pikirannya karena sosok Rama kurang baik di mata Deva. Sebelum pernikahan dilangsungkan, mereka pergi ziarah ke Bhadrachalam. Kapal yang digunakan menabrak karang. Buku nyanyian Rama yang ditulis oleh Gautami dan Deva jatuh ke air. Rama yang melompat dan mengambil buku itu. Deva menjadi tersentuh dengan keberanian Rama. Sejak itu, Deva memberikan tanda persetujuan hubungan Rama dengan pria. Kejutan lain muncul di Bhadrachalam. Diji yang saat itu mengawal kedatangan pejabat gubernur untuk berziarah melihat Ashok Deva, seseorang yang dianggap telah mati oleh Mumbai. Diji juga bertemu Rama. Dia berbicara tentang peristiwa di Mumbai. Diji sangat memuji pemuda yang berhasil membuat Pawar ketakutan itu, apalagi Rama berhasil membunuh anak Pawar.
Pembicaraan itu didengar oleh Deva. Pria bisa bahaya jika menikah dengan orang seperti Rama. నేను చూసుకుంటాను. ఏం చూసుకుంటావు లేదా Jika kamu mau pernikahan Anan dan Sirisa tetap dilaksanakan, kamu harus melupakan pria, ucap Deva. Rama hanya bisa mengelus dada. Dia tidak bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di Mumbai. Rama memilih untuk mempertahankan pernikahan Anan dan Sirisa, meski harus dengan mengorbankan cintanya. Pria tidak setuju keputusan Rama, apalagi mereka saling mencintai. Namun tekad Rama sudah bulat. Keduanya kini hidup merana di tengah kebahagiaan persiapan pernikahan Anan dan Sirisa. Anak buah Pawar yang sudah berada di desa melihat Siva. Mereka langsung ingin membunuhnya. Rama datang tepat waktu, para penjahat itu dihajar, dikejar, dan dibunuh. మరి రామకృష్ణ ఎవరితో గొడవ పడుతున్నాడండి Ayahnya Cakrapani sangat marah melihat Rama yang terus saja melakukan kekerasan. Rama justru ditampar dan dipermalukan, sementara para penjahat dibiarkan pergi. Rama tetap saja menyembunyikan rahasia. Dia mengaku memiliki masalah dengan para gangster saat mengunjungi pernikahan temannya di luar desa. Hal yang dikhawatirkan Cakrapani, ulah Rama bisa membawa bahaya bagi orang lain, apalagi jika para gangster datang menyerang balas dendam. Besok adalah hari pernikahan Anan. Jika ada yang mati karena ulah kamu, saya juga akan bunuh diri. Dan mulai hari ini, kamu tidak memiliki hubungan apapun lagi dengan keluarga saya. Mereka inginkan kamu pergi sana dan mati saja, ujar Cakrapani kepada anaknya. Rama sama sekali tidak membela diri. Dia menanggung sendiri semuanya, padahal dia tidak bersalah. Rama yang selama ini menjaga kehormatan keluarga, tapi yang didapatkan justru hinaan. Rama dibuang, diusir, dan tidak diakui lagi oleh ayahnya sendiri. Perjuangannya dan pengorbanan Rama dibalas dengan air mata. Keesokan harinya, acara pernikahan Anan dan Sirisa siap dilangsungkan. Ramai sekali masyarakat yang datang. Hanya Rama tidak terlihat di lokasi. Sementara itu, Pawar datang ke desa dengan membawa pasukan penuh, namun tidak mudah memasuki desa. Beberapa kendaraan anak buah Pawar meledak. Pawar menjadi semakin berambisi untuk membunuh semua penduduk desa. Penguasa Mumbai itu ingin meratakan desa Gandipuram. Rama berdiri seorang diri dengan gagah berani menghadapi Pawar. Dia tidak akan membiarkan para gangster itu memasuki desa. Hei Pawar, kamu harus bisa membunuh saya terlebih dahulu untuk memasuki desa, teriak Rama. Pertarungan satu orang melawan gangster Mumbai itu terjadi. Rama tidak membiarkan seorang pun bisa melintasi desa. Dia benar-benar berjuang dan berkorban meski telah diusir oleh ayahnya sendiri. Rama tetap rela memberikan nyawa demi keselamatan keluarga dan desa. Puluhan orang anak buah Pawar berhasil dibunuh, tapi musuh masih banyak. Tusukan pedang membuat Rama terluka. Namun dengan tenaga yang tersisa, Rama tetap tidak membiarkan seorang pun memasuki desa. Di lokasi pernikahan, Siva sudah tidak tahan lagi berdiam diri. Orang-orang begitu bahagia, sementara nasib Rama bisa saja mati. Siva teriak bahwa Rama menghadapi pasukan Pawar seorang diri di perbatasan desa. Anan yang mendengar itu menghentikan prosesi pernikahan. Dia tiba-tiba bersujud di kaki ayahnya. Anan menceritakan fakta sebenarnya bahwa Rama sama sekali tidak bersalah. Derita yang dialami Rama berawal dari kebodohannya untuk kawin lari dengan Sirisa. Jika Rama Krishna tidak datang ke Mumbai, saya dan Sirisa akan menikah di sana, ungkapnya. Siva juga menceritakan pengorbanan Rama ketika di Mumbai yang berani mengorbankan nyawa melawan gangster Pawar. Pria yang selama ini tidak pernah berani menentang kakaknya juga angkat bicara. Rama memilih melepaskan saya agar Anan dan Sirisa tetap bisa menikah. Dia rela mengorbankan cinta sejatinya. Sekarang dia mengorbankan hidupnya untuk kita, ucap pria sedih. Semua orang menjadi terharu setelah mengetahui apa yang telah dilakukan Rama. Jiwa keras Deva bangkit dan langsung menuju gerbang desa.
Kini, Deva sudah berdiri bersama Rama. Tanpa bicara, Deva kembali seperti beberapa tahun lalu, menghajar dan membunuh semua anak buah Pawar dengan cepat. Pawar juga disiksa. Rama kemudian menendang Pawar hingga mati. Ketika Rama dan Deva akan pergi, rupanya Pawar masih bernafas. Dia ingin menusukkan pedang dari belakang. Namun, Diji datang menembak Pawar. Penguasa kota Mumbai itu benar-benar dipastikan sudah menjadi mayat. ఎప్పుడు ముంబై దాటుతుందని ఎదురు చూసా. Ayah Rama dan lainnya juga berdatangan. Cakrapani memeluk anaknya dengan penuh rasa bangga dan penyesalan. Hubungan Rama dan Priya juga direstui. Pada hari itu, bukan hanya Anand dan Sirisa saja yang akhirnya menikah, tapi juga Rama dengan Priya. Film selesai. Bye-bye. రామ రామ కృష్ణ కృష్ణ